Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini saya akan mengulas ulang materi yang saya dan teman-teman saya pelajari di semester 4 ini, mata kuliah akuntansi biaya yang diajarkan oleh Ibu Adi Bahyaya SEMMAK. Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, saya Iin Jessica Duri dengan NIM 1120100078 dan teman saya Santi Herunopus Anugrah dengan NIM 1120100189. Perkenalkan, nama saya Alvina Ferdayanti dengan NIM 1120101029. Saya Alika Libriani Ayuningtyas dengan NIM 1120100274. Gimana? Cantik-cantik bukan teman saya? Sebelum itu, jika kalian suka pembahasan dari materi ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Secara garis besar, akuntansi dapat dibagi menjadi dua tipe pokok, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan para manajer dan berbagai jenjang organisasi. Karena perbedaan karakteristik pemakaian informasinya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai perbedaan karakteristik informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan mencakup perusahaan secara keseluruhan, berorientasi pada masa lalu, mempunyai rentang waktu yang kurang fleksibel, dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim, ringkas, teliti, sama sekali tidak menyangkut aspek perilaku manusia dalam organisasi dan sumber pada ilmu ekonomi. Apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan pokok atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. Yang pertama, untuk tujuan penentuan harga pokok produksi. Akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, untuk tujuan pengendalian biaya. Akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kemudian, menyajikan analisis terhadap penyimpangannya. Yang ketiga, untuk tujuan pengambilan keputusan khusus. Akuntansi biaya menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, dan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus ini selalu berhubungan dengan biaya masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Rentang waktu bervariasi mulai dari informasi laporan keuangan tahunan dan jenis per jam hingga 15-20 tahun. Kuartalan terutama mengenai laporan berupa laporan keuangan dan perusahaan secara keseluruhan. Laporan non-keuangan mengenai produk, departemen, daerah, dan strategi. Implikasi dirancang untuk mempengaruhi perilaku-perilaku manajer dan karyawan lainnya, terutama melaporkan kejadian-kejadian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi perilaku karena kompensasi manajer sering didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Akuntansi manajemen yaitu tujuan membantu manajer mengambil informasi keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi. Pemakai utama yaitu manajer organisasi, fokus dan penekanan yaitu berorientasi masa depan. Anggaran untuk tahun 2006 disiapkan pada tahun 2005. Aturan pengukuran dan pelaporan. Pengukuran dan laporan internal tidak harus dibuat sesuai dengan GAAP, tetapi didasarkan pada analisis biaya atau manfaat. Akuntansi keuangan mengonsumsikan posisi keuangan organisasi kepada para investor, bank, regulator, dan pihak-pihak luar lainnya. Pemakai eksternal berorientasi masa lalu. Laporan mengenai kinerja tahun 2005 disiapkan pada tahun 2006. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan GAAP dan disahkan oleh auditor eksternal yang independen.
Selanjutnya ada konsep biaya. Biaya merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Akuntan mendefinisikan biaya cost sebagai sumber daya yang dikorbankan atau sacrificed atau dilepaskan atau forgone untuk mencapai tujuan tertentu. Horgan 2008. Yang selanjutnya ada pengelompokan biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok biaya sesuai dengan kebutuhan pemakai. Pengelompokan menurut objek pengeluaran. Pengelompokan menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Menurut jangka waktu manfaatnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka, semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan selanjutnya ada biaya non-produksi yaitu ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Contoh, biaya kaleng atau botol untuk produk teh botol. Dan selanjutnya ada biaya tidak langsung, yaitu berkaitan dengan objek biaya tertentu namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Contohnya yaitu biaya gaji supervisor. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost yaitu merupakan biaya yang tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu, sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas atau volume terkait. Dan selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost, yaitu merupakan biaya secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya berdasarkan waktu dan manfaatnya. Yang pertama ada pengeluaran modal atau capital expenditure. Biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva. Dan yang kedua ada pengeluaran investasi atau revenue expenditure. Biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi yang terjadi pengeluaran tersebut. Biaya per unit. Apa itu biaya per unit? Biaya per unit adalah sistem akuntansi secara tipikal yang melaporkan baik jumlah total maupun jumlah rata-rata. Biasanya biaya per unit itu disebut dengan biaya rata-rata yang dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah per unit. Dan di sini ada satu contoh, yaitu perusahaan yang menanggung biaya produksi yang sebesar 40 juta pada tahun 2008. Lalu, untuk memproduksinya ada 500 sistem speaker. Maka, berapa biaya per unitnya? Nah, di sini berarti biaya produksi total yang nominalnya adalah 40 juta. Lalu kita bagi dengan jumlah unit produksi. Total nominalnya adalah
500 per unit. Maka total dari biaya produksi total dan jumlah unit produksi adalah 80 per unit. Dan di sini ada yang namanya sektor perusahaan. Sektor perusahaan dibagi dalam 3. Yang pertama itu perusahaan sektor manufaktur, yang merupakan membeli bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Dan yang kedua ada perusahaan sektor perdagangan, yaitu membeli dan kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Dan yang ketiga ada perusahaan sektor jasa, yaitu menyediakan jasa atau produk tidak berwujud. Di sini ada 3 jenis persediaan. Yang pertama itu ada namanya persediaan bahan langsung atau direct material inventory. Apa itu persediaan bahan langsung? Bahan yang digunakan langsung dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan yang nantinya akan menjadi barang jadi dalam usaha produksi yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, yang merupakan barang yang belum selesai atau yang sepenuhnya diproduksi. Dan yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished good inventory, yang merupakan barang yang telah selesai diproduksi lalu menunggu untuk dijual kepada perusahaan, atau barang jadi yang dimasukkan ke persediaan karena adanya permintaan konsumen pada jangka waktu tertentu atau tidak diketahui waktunya.